Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita membahas Timnas Indonesia yang baru saja atau semalam imbang 0-0 lawan Australia di Gelora Bung Karno. Secara pribadi ada perasaan campur aduk sih saat saya menonton pertandingan ini. Mengapa? Di satu sisi kita bisa lebih baik ya dari laga-laga sebelumnya saat melawan Australia. Kita bisa membuat mereka frustasi. Kita bisa membuat mereka tak bisa berbuat banyak di depan gawang. Tapi di satu sisi juga saya kecewa karena kita tidak menang. Karena peluang main di kandang itu harusnya tidak disia-siakan. Namun hasil imbang tetaplah sebuah keberhasilan menurut saya, karena ini dihasilkan lawan peringkat 24 dunia. Meski begitu, kita harus melihat ada kelebihan dan kekurangan yang ditampilkan oleh Timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Timnas Indonesia tampil hampir dengan kekuatan yang sama ya, kecuali Witan cadangan dan juga Tom Haye cadangan. Selebihnya sama ya. Dan formasi juga agak berbeda, lebih nyerang sedikit, di mana Calvin Verdong kembali ke posisi semula sebagai fullback karena ada Justin Hubner. Nah, kekurangan-kekurangan tampak jelas di Timnas Indonesia. Dan yang paling perlu diperbaiki untuk kedepannya yaitu passing dan finishing. Passing, umpan, dan finishing, penyelesaian akhir. Inilah sepertinya yang menjadi masalah yang ada di Timnas Indonesia. Ini masalah lama sebenarnya ya. Sejak tim Sintayong menangani Timnas Indonesia, utamanya saat melawan tim-tim kuat, masalah seperti ini terjadi. Aliran bola tidak lancar, dan segala macam lah. Tidak bisa keluar dari tekanan, dan itu tuh juga terjadi saat melawan Australia. Dan kita secara statistik, berdasarkan statistik lapang bola misalnya, statistik kita menurun memang dilihat dari beberapa aspek. Yang paling besar itu yaitu umpan ke area sepertiga pertahanan lawan. Saat di Arab Saudi, kita bisa melepas umpan sampai 21 kali ke sepertiga area pertahanan lawan. Sedangkan di Gelora Bung Karno, kita malah cuma 8 kali melepas umpan ke sepertiga area pertahanan lawan. Itulah mengapa kita hanya melepas 5 tembakan selama 90 menit. Dan dua tembakan diantaranya mengarah ke gawang. Salah satunya tembakan di menit awal oleh Sandy Walsh. Ya, kalau di sisi pertahanan kita tahu, kita sudah sangat solid. Apalagi ada Martin Paes. Kalau tidak ada Martin Paes, kita memang sudah selesai menurut saya ya. Pasti ada gol dari Australia. Dan saya heran mengapa kita tidak bisa keluar dari tekanan saat melawan Australia. Padahal Australia menurut saya memberi ruang cukup besar ya di pertahanan mereka. Tapi kita selalu terburu-buru. Dan ini masalah lama. Masalah lama yang sering terjadi. Karena tidak ada umpan ke sepertiga daerah lawan. Ini membuat striker harus banyak mundur. Dan ini membuat Rafael Struijk dan belakangan Ragnar Oratmangun kelelahan ya. Sangat disayangkan memang Sintayong tidak mencoba para striker yang ada di bangku cadangan, misalnya Ramadan Sananta atau Dimas Derajat. Mungkin ada pertimbangan Sintayong belum
merasa yakin gitu. Dua pemain ini bisa memecahkan pertahanan dari Australia yang digalang oleh bek jangkung 2 meter Hari Sutar yang beberapa kali membahayakan pertahanan timnas Indonesia ya. Finishing inilah yang harus dipecahkan. Sementara kita menunggu striker baru yang masih jadi teka-teki karena Oktober ini kita kehadiran 2 pemain. Mungkin itu pun kalau selesai ya. 2 pemain yang bukan striker ada di posisi back dan fullback atau winger. Nah, ini jadi untuk saat ini solusi yang terbaik adalah memperbaiki dengan skuad yang ada sekarang, memperbaiki umpan, akurasi umpan, dan juga akurasi penyelesaian akhir. Karena dari akurasi umpan saja menurun. Waktu di Jeddah kita bisa 76% akurasi umpan. Sedangkan di GBK malah 62%. Jadi menurun. Semuanya menurun secara statistik. Apakah ini memang pengaruh kita terlalu bermain bertahan? Karena mungkin juga Sintayong belajar dari laga pertama saat kita kalah 0-4 dari Australia. Tapi menurut saya tetap saja sebuah serangan balik harus bisa dimaksimalkan. Dan bagaimana cara memaksimalkan itu? Umpannya akurat, pemain bisa menahan bola, dan semoga ini bisa dipecahkan dalam waktu bulan depan ya. Dan ya dimana kita akan bertandang 2 laga melawan Bahrain dan Cina pada 10 Oktober dan 15 Oktober ya kalau tidak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Dan ini peluang bagi kita ya untuk meraih 3 poin pertama. Mengapa saya bilang begitu? Apakah di laga melawan Bahrain atau melawan Cina? Ukurannya saat melawan Jepang. Bahrain memang mengejutkan saat menang 1-0 lawan Australia ya. Yang memang sedang menurun. Tapi saat melawan Jepang, kualitas aslinya terlihat. Karena ukurannya di grup C ini adalah saat melawan Jepang. Cina dibantai 7-0. Bahrain kalah 5-0. Nah, itulah kekuatan sebenarnya dari 2 negara ini. Nah, ini peluang bagi kita untuk meraih 3 poin pertama. Saya tentu berharap 2 laga itu kita menang ya. Ini kesempatan. 3 poin di 2 laga melawan Bahrain dan Cina itu luar biasa. Memang tidak mudah. Dan apalagi kita masih ada PR. Yaitu passing dan finishing. Asal ini sudah selesai, menurut saya kita sudah punya solusi yang terbaik. Karena belum ada striker baru yang akan hadir. Ya, kita harus realistis. Memanfaatkan striker yang ada. Sintayong sebenarnya merotasi pemain cukup baik ya. Dia mencoba bahkan Wahyu Prasetyo yang saya sempat pikir gak bakal main. Nah, harusnya juga di posisi striker dicoba ya. Dan mungkin karena ini masih 2 laga awal, semoga di 2 laga berikutnya kita bisa meraih poin maksimal dengan kehadiran Yeom Ki-hun, pelatih striker, yang tugasnya masih berat menurut saya ya, dan panjang. Sejauh ini yang cukup efektif baru Ragnar. Semoga pemain-pemain lain di lini depan bisa segera mencetak gol, sembari kita menunggu striker, karena itulah yang dibutuhkan. Dan tentunya, sekali lagi, passing dan finishing harus diselesaikan di 2 laga berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Demikian teman-teman atau ulasan saya soal hasil timnas. Semoga timnas kita terus berjaya dan terima kasih atas perhatiannya.
Salam olahraga.